Apa yang terlintas pertama kali di benak kalian ketika mendengar kata hujan? Apakah langitnya yang mendung? Atau apakah rintik air yang lembut dan deras yang turun dari langit? Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam literasi. Perkenalkan, nama saya Keisha Agatha Gisel Sumayo, siswi kelas 12 dari SMA Negeri 1 Tareran. Banyak orang mengidentikan hujan dengan suara rintik, langit kelabu, dan aroma tanah basah yang diguyur hujan. Bahkan, tidak sedikit orang yang menyukai suasana khas yang dihadirkan hujan. Namun, bayangkan jika suatu hari kalian harus melupakan hujan. Pada video kali ini, saya akan meresensikan buku berjudul Hujan oleh Terelie. Buku ini merupakan sebuah karya yang ditulis oleh Terelie, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan tahun terbit 2016. Jumlah halaman buku ini adalah sebanyak 320 halaman dengan ISBN 9786020324784 dan bergenre drama, roman, dan fiksi ilmiah. Buku Hujan dibuka dengan adegan saat Lail datang ke fasilitas pusat terapi saraf untuk menghapus ingatannya tentang hujan. Kata melupakan di sini bukan berarti melupakan hujan itu sepenuhnya, karena kita tentu tidak bisa menentang hujan untuk turun dalam kehidupan kita. Hujan dari sudut pandang Lail bisa kita artikan dengan kenangan yang tidak sedap tentunya, yang ingin Lail hapus. Dan dalam sisi tersebut, kita diajak untuk ikut menyelam, ikut tenggelam ke dalam pikiran dan masa lalu dari seorang Lail. Lail mengawali kisahnya dengan menceritakan hari pertamanya sekolah 8 tahun lalu saat tahun 2042. Saat itu, usianya baru 13 tahun. Pengumuman bayi ke-10 miliar terdengar di mana-mana. Ketika sedang dalam perjalanan ke sekolah, sebuah bencana alam mematikan terjadi. Sebuah gunung purba meletus dan menyebabkan gempa yang dahsyat. Petaka besar itu tiba dalam hitungan detik, dan pada peristiwa itulah Lail kehilangan kedua orang tuanya, sekaligus bertemu sosok baru dalam hidupnya, yaitu Aesop, orang yang menyelamatkan Lail ketika evakuasi dari kereta bawah tanah. Setelah bencana, bersama-sama Lail dan Aesop tinggal bersama di kamp pengungsian selama setahun lamanya. Layaknya kakak dan adik, seperti saudara kandung yang tak terpisahkan. Tetapi lambat laun, tempat pengungsian ditutup. Akhirnya, mereka terpaksa berpisah. Lail ditempatkan di sebuah panti sosial, di mana ia bertemu dengan Maryam, yang menjadi sahabat karibnya. Maryam adalah sosok yang ceria dan penuh semangat, yang selalu berusaha memberikan kebahagiaan di tengah kepahitan hidup yang dialami Lail. Sementara itu, Aesop diadopsi oleh keluarga wali kota yang kaya. Walaupun berpisah, mereka selalu menyempatkan diri untuk bertemu satu sama lain pada hari-hari tertentu dan tetap berkomunikasi setiap bulan. Namun, ketika Aesop harus melanjutkan pendidikan di ibu kota, pertemuan mereka berkurang. Lail tumbuh menjadi remaja yang tangguh di panti sosial bersama sahabatnya Maryam. Mereka berdua bahkan bergabung menjadi relawan kemanusiaan di bawah organisasi lembaga bantuan sosial. Mereka berdua melakukan banyak aksi heroik seperti menyelamatkan kota dari bencana bendungan yang retak. Keberhasilan mereka membawa penghargaan dan kesibukan yang membantu Lail mengalihkan rindunya pada Aesop. Di sisi lain, Aesop tumbuh menjadi pemuda jenius yang berhasil menciptakan banyak teknologi terbaru. Seiring mereka beranjak dewasa, Lail memendam perasaan mendalam kepada Aesop. Ia sadar bahwa bertahun-tahun yang lalu, ia masih anak 13 tahun, dan lama-kelamaan, Lail baru mengerti. Dia tidak ingin hanya dianggap seperti adik saja. Namun, Lail merasa kecil hati, karena Aesop kini sangat sibuk dengan proyek besar dan kerap dekat dengan perempuan lain. Lail sering merasa sakit hati, membuatnya bimbang antara mempertahankan cintanya atau merelakan Aesop. Ketika pada tahun 2050,
Bumi terancam oleh cuaca panas ekstrim akibat rusaknya lapisan stratosfer. Aesop menjadi ilmuwan muda jenius yang terlibat dalam proses penyelamatan bumi dari perubahan iklim ekstrim. Menjelang akhir cerita, Lyle merasa sangat putus asa dan tidak sanggup menanggung rasa sakit akan kerinduannya pada Aesop. Ia memutuskan untuk pergi ke klinik terapi saraf dan ingatan guna menghapus semua kenangannya bersama Aesop. Dr. Elijah bertugas memandu proses penghapusan memori Lyle. Maria menelpon Aesop dan mereka berdua datang ke pusat terapi saraf yang Lyle datangi, berusaha menghentikan operasi tersebut. Tapi Aesop sudah sangat terlambat. Saat mencoba menerobos, Lyle sudah keluar. Prosedurnya selesai. Lyle memeluk dan menyapa Mariam. Kenangan atas Mariam masih utuh. Sementara Aesop terus meminta maaf dan memohon. Semoga Lyle tidak melupakannya. Ternyata, sebelum kenangan itu hilang sepenuhnya pada tahap terakhir, Lyle akhirnya menyadari sesuatu. Lyle sadar bahwa memori tersebut adalah bagian tak ternilai dari dirinya, karena itulah hidupnya. Pada akhirnya, perjalanan Lyle dan Aesop bukan hanya tentang persahabatan atau cinta, melainkan tentang keberanian menerima kenyataan, mengikhlaskan masa lalu, dan melangkah menuju masa depan. Novel ini dibungkus dengan bahasa yang ringan, alur ceritanya menarik dan penuh emosi. Penokohan Lyle dan Aesop berkembang dengan alami, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana perasaan, konflik, dan keputusan yang mereka ambil. Tetapi, meski menawarkan cerita yang kuat, novel ini juga tidak luput dari beberapa aspek, seperti cerita yang hanya membahas mengenai perkembangan teknologi, tidak diiringi dengan agama. Padahal, makna paling jelas dalam cerita ini bisa dikatakan bahwa sejatinya manusia dengan teknologinya tidak bisa dibandingkan apa-apa dengan kuasa Tuhan Yang Maha Esa, atau sosok tokoh utama Lyle yang tidak memiliki inisiatif dan masih mengharapkan sahabatnya Mariam. Namun, aspek-aspek tersebut tidak mengurangi kualitas keseluruhan dari buku ini. Novel Hujan memberikan pelajaran bahwa kehidupan selalu dipenuhi perubahan. Kehilangan merupakan sesuatu yang menyakitkan. Namun, setiap orang yang mengalaminya harus tetap bangkit dan melanjutkan hidup. Melupakan bukan satu-satunya cara untuk mengatasi kesedihan, melainkan kita diajarkan untuk memeluk dan menerima kenyataan tersebut. Secara keseluruhan, Hujan mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati diraih dengan berdamai dan menerima masa lalu, bukan melupakannya. Melalui perjuangan Lyle menghadapi trauma bencana dan hubungan jarak jauhnya dengan Aesop, cerita ini menegaskan bahwa keteguhan hati, kesetiaan, dan keikhlasan merupakan kunci utama untuk melewati setiap tantangan kehidupan dan menghadapi perubahan. Demikianlah berakhir di sini resensi saya mengenai buku Hujan. Saya Kisha Agatha Gisel Sumayo, sekian dan terima kasih.